dan muda amada dan lumai lewat malah Pak Bupati nya Pak ya Kalongga untuk kedukin petik takapa ulu bina gutu kan Pak etana nek lagi panen tuh da eka zeki dasel ini aku kada panen dengan di angguan na woto na kaan na aman na pokoknya ini kira-kira nih apa ada pakai tangan ini nilai dan nanti ada ulung kan ya terima kasih nak baik saya mohon izin Pak Bupati Pak Dandim barangkali sedikit mendominasi saya pakai bahasa ibu ini ya kena ini itu aku napa aman ya lono Pak Bupati takon dabina main dabina Pak Dandim mau ngarbuka dok mati teman-teman sekerja di tingkat kabupaten. Pertama tuturonale patekidau mahame patekidau Pak Ama mau patekidau kan baik. Apa ini patekidau Pak Ama? Mono apa ini penting itu? Penting Pak Ama nena mengumpul Pak Ama tapi tanah tamanusana mereka tahu tahu sosialisasi bina 7 program strategis Kabupaten Sumba Barat Daya yang kami ya merasa bahwa idanya baida ataduka tutunawe bapaket dewe bapandua we tanawan noina sehingga mereka gimana karena 7 program jembatan emas membangun daerah ini. Oh itu menelono idenya tutu aman betekian iya program desa berair. Kami program berikutnya desa bercahaya. Kami program berikutnya desa berkecukupan pangan. Kami program berikutnya desa aman tentram. Kami program berikutnya desa pintar ini. Kami program berikutnya desa sehat ini. Kami program berikutnya terakhir adalah desa wisata. Nah, nelodo tupanane desa bercahaya PLTS komunal yang nanti dibangun ini minimal melayani 100 buah rumah. Beda. Wah yang lau kata makin desa bercahaya binane lodo taka napadeku penamina kaya tu ana desa berair, tu ana desa berkecukupan pangan, tu ana desa aman tentram, pintar, sehat, wisata. Dapat itu. Kalau listrik itu sudah ada, dengan sendirinya kita akan bisa kembangkan dalam hal mengatasi program yang lainnya. Sudah. Waktu gini listrik tentunya ananda bisa pak ane bang ngono dia pak belajar. Nah ina topa ina nango dia kaina nyango panaliko pananet dalam benang kaba net dalam benakam panaliko pana makete itu tenun ikat pina kako kaito na liko na pana pemane na malawak na listrik itu liko na pana matunu waktu listrik. Dengan demikian itu juga akan ikut dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Itu malah dari hasil pada pilih tadi ada petununan ina tiap dengannya. Dari hasil petununan dia akan imbasnya ke desa wisata. Itu. Jadi datito kina nebetekiana desa bercahaya nelo.
Tapi napadeku oro kain itu dah program-program yang lainnya. Idenya ipa tak nama ambil daerah untuk karena tomawe tuking ke pelayan naik iya desa atau wilayah-wilayah yang belum terjangkau atau tidak dimungkinkan terjangkau pelayanan listrik PLN. Itu patengi mame dan era itu natuna mengepaka Pak Dandim tadi bahwa jaga karawai apa-apa yang sifatnya pelayanan umum, teki dan ilara, teki dan sekolah, mau data karawak data urta bendiak itu barna itu tutu nama lekogap mana dengan tetap nih barna itu rakyat. Pemerintah hanya membaca peluang yang dimungkinkan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Misalnya itu mana ada kebutuhan pangan Biniwatara, misalnya daerah ini daerah jagung yang namanya bibit itu dalam bisa kai ke ulmu nah watra patonda kana pakai dane donera ne me amenge riutapia pada banyak patonda kan, kecuali kalau bibit pilihan tadi ini bibit yang masuk dalam kategori bibit unggul. Itu pun sadar kalau mungkin petara ini nih dan bisa kayak penduni pada penduni. Nah, kondisi inilah yang oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang punya kepedulian dengan masyarakat untuk membantu dalam hal bibit. Gitu. Bapak Ami kuda ini, adakah kita kata para mitra kau oma mau patah tonda kan? Tidak akan mungkin kan Pak Pame atau Pak Bupati itu Pak Dandim itu pimpinan-pimpinan OPD di tingkat kabupaten amai buru Pak Manairo ne oma mau betanggein ne do ke parda itu dan bisa kayak ke itu pada Pak Merema di Takapung. Nah oleh karena itu harapan Mamet melalui pemerintah desa benar-benar harus mampu menggerakkan, membangkitkan semangat kerja dari sejumlah elemen yang ikut bertanggung jawab dengan membangun desa. Di sana aparat itu sendiri saja sampai ke RT itu puluhan orang jumlahnya. Di sana BPD ada dari ketua, sekretaris, anggota dan sampai pada teman-teman kerja lainnya. LPM ada di sana. Gapoptan ada di sana. Poktan ada banyak. Ada Linmas di sana. Jadi ada begitu banyak kekuatan yang ada di desa. Ada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh gereja khususnya, tokoh pendidikan, banyak yang ada itu di tingkat desa. Ini apa yang menjadi penjuru untuk menggerakkan ini? Kami berharap benar Bapak Desa dengan rekan-rekan kerja di tingkat desa untuk menggerakkan ini bisa semangat melakukannya. Kue itu ngetundu kue. Dan kayak gue tunda kembali karena saya juga punya pengalaman. Pak Bupati juga punya pengalaman dalam hal menanam. Saya pernah alami. Nea 5 kilo bakutona kawenya matra. Itu mengurusnya juga tidak terlalu sesuai dengan atau panca usaha tani bina.
karena papendaya gitu dan ngataki gado anu to gede-gede kamalekoka kemana gitu. Tetapi saya berusaha untuk mendekati dari apa yang dinyatakan sebagai panca usaha tadi. Nia 5 kilo kaak ukoleken dia ton setengah wata. Nia 5 kilo. Menurut mereka dari pertanian seharusnya bapak tuh udah ton namanya bapaknya paling kurang 2 ton setengah itu. Nah, saya ambil contoh ini. Di sini tadi Pak Camat bilang ada berapa ratus kakak. Nah, dedek beli ke anak 500. Dari yang 500 ini udah ke anak tuh udah ngau kakak. Memang ada beli katakan kan. 300 kakak kalau masing-masing tanam 5 kilo dan diurus dengan baik, olah lahannya dengan baik, tanam tepat waktu, itu penyiangan, pemupukan, penyemprotan dari jalan untuk basmi gulma, basmi hama, sampai pada pasca panen. Bayangkan 300 kali ini 1 ton beliku keluar jagung atau ada produksi jagung di Kapata itu paling rendah. Ya, Bapak-bapak sekalian, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, warga Desa Kapata yang saya cintai. Saya dan Pak Wakil punya cita-cita supaya semua desa dimanapun letaknya maju bersama. Dan maju bersama, kita sejahtera bersama. Dan kita tiba tanah terjanji Loda Meringi pada Melawan. Kalau di kitab suci itu, di kitab Kejadian tertulis ada gunung namanya Hawila. Kalau di Sumba, Gunung Yawila di Benama. Dan pada kaki Gunung Hawila itu ada 2 sungai mengalir, ada 2 kali. Kali satu mengalirkan madu dan susu, dan yang satu mengalirkan emas. Kalau saja di kitab suci Al-Quran itu tertulis begitu, mungkin ini gunung ini yang dimaksudkan. Hawila di sana, tapi kita Yawila di sini. Tadi Pak Wakil sudah jelaskan, fungsi hutan di kawasan Yawila itu sangat penting untuk dunia. Dan yang merawat itu Bapak Ibu sekalian. Masa lalu, masa kini, inilah yang ada sekarang. Pasti warga masyarakat sekitar ini, termasuk Kapata, merasakan bahwa bagaimana keluar dari kemiskinan. Maka upaya-upaya dilakukan, termasuk di dalamnya merindukan ada listrik di malam hari. Saya dan Pak Wakil dulu waktu jalan-jalan kompanya, kami bermalam di rumahnya Pak Agus, tidak ada listrik. Malam itu begitu dia mati, kita raba-raba sebetulnya jalan benar tidak gitu. Dan itulah sebabnya tekad kita supaya 5 tahun ke depan dari sekarang semua rumah penduduk harus ada cahaya di malam hari. Dan puji syukur pada Tuhan, kami mendapat tuntunan. Desa-desa yang kira-kira 4 tahun, 5 tahun ke depan belum bisa dengan PLN, kita harus bangun yang namanya PLTS komunal. PLTS komunal. Hari ini kami hadir di sini dan kami mohon dukungan masyarakat. Dan dukungan itu sudah ada. Tadi Pak Agus dan Pak Marcel sebagai pribadi menyerahkan lahan untuk tempat membangun sarana itu. Bulan Juli nanti akan turun tim untuk meneliti lagi berapa kabel yang dibutuhkan untuk menggapai rumah-rumah yang ada. Nanti baru dikalkulasi berapa watt kekuatan listrik yang harus terproduksi dari 1 unit itu untuk melayani masyarakat.
Sudah, baru tentukan harganya, dan kita uang sudah ada, tinggal bangun. Tapi butuh dukungan masyarakat, tidak hanya menyerahkan lahan, tapi juga untuk merawat alat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk merawat Bapak Desa, kita harapkan BUMDesnya berjalan di desa. BUMDes itu menjadi satu-satunya prasyarat. Di tingkat kabupaten sudah kita bangun persuan daerah Lawadi. Itu menjadi kaki tangan di tingkat kabupaten, dan kita turun sampai ke desa, namanya BUMDes. Nah, bentuk untuk kita merawat dan berperan di sana, maka benar memang listrik itu datang dari matahari, tidak pakai beli solar, tidak pakai beli bensin, tidak pakai. Matahari terbit langsung dari sinari, harus dapat. Tapi masih butuh komponen-komponen lainnya untuk dirawat, karena itu barang duniawi dan pasti akan rusak. Supaya terus berkesinambungan harus ada perawatan, dan perawatan itu tidak datang dari siapa-siapa, harus dari masyarakat pengguna. Supaya bisa dikelola dengan bagus, maka BUMDes itu menjadi wadah yang tepat. Ya, kalau di PLN itu bayar pulsa, ya. Saya tadi mau datang, saya punya meteran satu sudah bunyi-bunyi. Nah, itu sudah perlu pulsa. Kalau dulu enak, tunggu akhir bulan baru ada tagihan. Belum ada uang kita belum bayar, nanti lama-lama dicabut baru kita bayar. Nah, di PLTS komunal ini juga dia akan sama dengan sekarang. Ya, begitu bayarannya sudah hampir pulsanya habis, dia titip nanti. Itu harus itu yang diterapkan. Dan oleh petugas di BUMDes akan menarik. Ya, masyarakat bisa beli pulsa di unitnya atau petugasnya datang ambil. Pertanyaannya adalah, kalau kehidupan kita masih seperti ini, maka untuk langsung dapat uang cash itu menjadi sulit. Maka BUMDes nanti Pak Bapak Desa bina supaya dia orang-orang situ mantap, tidak perlu cari uang, tapi dia barter. Yang tadi Pak Wakil sampaikan, tanam keladi, ya mungkin keladi pakai bayar, tapi mereka-mereka yang kerja di BUMDes punya kehebatan, dia kumpul keladi dan dia loper lagi. Itulah maka saya dan Pak Wakil saya bilang, kita datang sendiri ketemu masyarakat, Pak kita jelaskan supaya jangan sama dengan PLTS komunal lain di tempat lain. Begitu kita bangun, semangat pertama bukan main tepuk tangan, riuh dan seterusnya, berbahagia semua, senang, tapi selang 1 tahun sudah rusak. Kenapa? Karena kita lalai tugas dan kewajiban kita sebagai masyarakat pengguna sarana itu. Apakah bisa ini Eka Pata bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Terima kasih. Ya, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan Bapak sekalian. Pak Wakil sudah jelaskan tadi, bahasa daerah sudah mantap betul, ya. Dan kita saling mendukung.